Seorang polisi bernama Aibda Yudi Perdana Putra tewas saat operasi penangkapan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Kamis dini hari, 2 Juli 2026. Operasi itu dilakukan Satres Narkoba Polres Katingan dengan menargetkan dua bandar narkoba berinisial Bio dan Bu. Keduanya berhasil kabur dengan memanfaatkan situasi di tempat kejadian. Sementara itu, ada dua anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang bernama Aibtu Sumarianto dan Bribda Nopandri Ramadana hilang dalam operasi dan masih dicari oleh aparat gabungan. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono membenarkan insiden yang menewaskan salah seorang anggotanya tersebut. Benar, saat ini fokus utama dan seluruh kekuatan personel gabungan dari Polres Katingan dikerahkan secara maksimal di lapangan untuk mencari dua anggota Satres Narkoba yang statusnya masih belum ditemukan, ujar Dodik, Kamis, dikutip dari Tribun Kalteng. Kami juga sedang menunggu kedatangan bantuan personel tambahan, penebalan pasukan dari Satbrimopolda Kalimantan Tengah dan Ditreskrimum Polda Kalteng untuk mengamankan TKP, melakukan penyisiran, sekaligus membackup penuh pencarian anggota kami, katanya. Aibda Yudi Perdana Putra dikenal sebagai pribadi yang suka menolong. Dia itu suka menolong, makanya kita sebagai keluarga sangat merasa kehilangan, kata Labih, 51, Paman Yudi, ketika ditemui di RS Bayangkara, Kamis. Labih berujar dia sejak kecil sudah akrab dengan Yudi yang merupakan keponakannya itu. Menurut Labih, Yudi sudah menjadi polisi kurang lebih 10 tahun. Yudi menjabat sebagai Kanit 3 Satres Narkoba Polres Katingan. Yudi adalah anak pertama dari dua bersaudara. Dia tamatan SMA Negeri 2 Palangkaraya. Anak dan istrinya menetap di Kasongan, Kabupaten Katingan. Korban meninggalkan orang tua, adik, anak, dan istrinya. Keluarga korban sangat terpukul ketika mendengar kematian Yudi. Mereka menangis saat tiba di RS Bayangkara, Kota Palangkaraya, dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk melihat jenazah korban. Sang adik korban turut menangis sembari berkata, "Abangku satu-satunya." Menurut Labih, keluarga mengetahui kabar kematian Yudi pada pagi hari lewat grup aplikasi pesan daring. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada pagi hari ini. Pagi tadi, baru kita dapat informasi, kata Labih saat ditemui di RS Bayangkara, Kamis, 2 Juli 2026. Ketika jenazah Yudi dibawa ke RS Bayangkara, Labih mengaku melihat luka bekas senjata tajam pada kepala dan tangan korban. Pihak keluarga korban belum menentukan apakah jenazah korban akan dibawa ke rumah duka di Kasongan atau ke rumah orang tua di Palangkaraya. Kronologi penggerebekan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi bermula setelah Satres Narkoba Polres Katingan menerima laporan masyarakat pada Rabu, 1 Juli 2026, mengenai dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tumbang Kalemei. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatres Narkoba Polres Katingan memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pengedar sabu berinisial B yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Pada pukul 21.00 WIB, tim Satres Narkoba berangkat menuju Desa Tumbang Kalemei dan tiba sekitar pukul 00.30 WIB pada Kamis, 2 Juli 2026. Sesampainya di lokasi, personel dibagi menjadi dua tim. Tim pertama yang terdiri dari 9 personel dipimpin langsung Kasatres Narkoba menuju rumah target operasi. Sedangkan tim kedua yang beranggotakan 3 personel bersiaga di sekitar SMP negeri setempat. Saat tim pertama tiba di rumah target, petugas memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud kedatangannya. Target berinisial B kemudian berhasil diamankan oleh Aibda Yudi. Namun situasi berubah mencekam ketika seorang pria keluar dari arah dapur membawa senjata tajam dan menyerang salah satu anggota, Bribtu Dedi. Serangan itu berhasil digagalkan setelah pelaku ditangkap dengan bantuan Bribda Ferdi. Tak lama kemudian, dua pria lainnya keluar dari dalam kamar sambil membawa senjata tajam dan mengayunkannya ke arah Kasatres Narkoba Polres Katingan. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan. Karena perlawanan terus berlangsung, aparat kembali melepaskan tembakan untuk melumpuhkan pelaku hingga salah seorang di antaranya tergeletak di depan pintu rumah. Kondisi tersebut memicu kepanikan keluarga dan warga sekitar. Mereka keluar rumah sambil membawa senjata tajam dan senjata api rakitan, kemudian melakukan perlawanan terhadap petugas. Menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali, anggota Satres Narkoba berupaya menyelamatkan diri sembari meminta bantuan personel tambahan dari Polres Katingan dan Polsek Katingan Tengah. Tim pertama kemudian menyeberang dan berlindung di sebuah pulau kecil di tengah sungai. Namun,
Pihak keluarga dan sejumlah warga tetap melakukan pengejaran bahkan disebut menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Di tengah kepungan tersebut, dua anggota tim pertama menghubungi personel tim kedua agar segera meminta bantuan ke Polsek Katingan Tengah. Sementara itu, Kasat Res Narkoba menghubungi Kapolres Katingan untuk meminta pertolongan. Tim kedua bergerak menuju Polsek Katingan Tengah menggunakan kendaraan roda 4. Dalam perjalanan, mereka sempat dikejar mobil berwarna silver dan kembali dihadang sejumlah orang yang membawa senjata api rakitan, balok kayu, serta senjata tajam. Meski demikian, tim kedua berhasil lolos dan tiba di Polsek Katingan Tengah dengan selamat. Sementara itu, kondisi tim pertama semakin terdesak. Mereka memutuskan melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Saat berusaha menyelamatkan diri, Aibtu Sumaryanto, Aibda Yudi Perdana Putra, dan Bribda Nopandri Ramadana mengalami kelelahan sehingga kembali ke tepian sungai yang telah dipenuhi warga. Di sisi lain, Bribka John, Bribtu Dedi, Bribtu Christian, Bribda Ferdi, dan Bribda Eko berhasil menyelamatkan diri dengan berenang dan bersembunyi di kawasan hutan. Hingga proses evakuasi dilakukan, sebanyak 9 anggota Satres Narkoba berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara Aibda Yudi ditemukan meninggal dunia di sebuah lanting. Dua personel lainnya, yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana, hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam proses pencarian di sepanjang aliran sungai. Selain menewaskan satu anggota kepolisian, bentrokan tersebut juga menyebabkan seorang warga sipil berinisial T, 40, yang merupakan keluarga target operasi, meninggal dunia setelah diduga terkena tembakan saat insiden berlangsung. Di sisi lain, dua target operasi berinisial BI dan BU dilaporkan berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan situasi bentrokan.